Halo Kidal, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Ini masih dalam rangka seri memperbaiki common mistakes ya. Jadi eh, kesalahan-kesalahan yang umum terjadi khususnya buat yang belajaran atau otodidak dalam dunia badminton double. Sebelumnya biar nggak salah paham ya, kalau aturan-aturan dalam bermain badminton itu sebenarnya nggak ada. Maksudnya eh, ya ada dan antara ada dan tidak ada. Jadi kayak ada paradoksnya gitu. Kadang-kadang kita memang harus punya aturan sih. Cuman itu kembali lagi disesuaikan dengan atletnya atau yang pemainnya. Kalau memang dirasa nggak mampu, biasanya yang kayak gini tuh nggak ada kegiatan lain, terus olahraganya sekedar seneng-seneng, mereka pilih badminton. Dan khususnya buat yang biasa umur 30-an ke atas itu menjadikan badminton sebagai pilihan olahraga. Di video ini aku sama Kosa itu mainnya lebih santai dari biasanya ya, karena kalau menurutku sih level permainannya aku dan Kosa dibandingin sama Nobel dan Erik itu beda. Jadi Kosa sama aku tuh waktu masih muda dulu pernah ikut klub. Tapi kalau Erik sama Nobel aku rasa enggak. Kalau dilihat dari ini ya gerakan-gerakannya kayaknya enggak, walaupun ikut pun juga mungkin enggak lama. Kalau menurutku ya perbedaan level itu bisa dinilai dari antara bola yang kita kembalikan itu masuk atau enggak, itu seberapa sering atau prosentasenya itu berapa. Kalian lebih sering mati sendiri atau lebih sering dapetin poin. Nanti kita belajar dikit ya mengenai arah pengembalian. Jadi arah pengembalian itu ada, menurutku arah pengembalian itu ada tiga ya. Jadi yang pertama itu arah pengembalian menyerang. Yang kedua itu minta tolong atau buang bola. Jadi cuman sekedar kembali aja tapi dilempar jauh ke belakang atau di lob. Dan yang ketiga adalah pengembalian yang netral, atau itu adalah pukulan-pukulan yang simple yang kalian udah pasti bisa tuh. Kayak kalian waktu pemanasan tuh kan tampelan, ya cuman sekedar balik kan, sekedar arah apa, tangannya itu lebih lemes aja soalnya kan baru pemanasan. Nah itu merupakan pengembalian yang normal atau netral. Nah ini nanti bisa dilihat dari level-levelnya juga. Kalau level anak-anak pelajaran pengembaliannya itu tanggung-tanggung, walaupun bisa masuk ke lapangan lawan, tapi dibandingin sama yang levelnya lebih tinggi itu bolanya masuk tapi lebih tipis ke ketinggian net. Nah itu mungkin bisa kalian bedakan ya. Karena seringkali aku lihat banyak pemain teman-temanku yang sebenarnya secara skill tekniknya itu bagus, pukulannya juga bagus, tapi arah pengembaliannya itu ya arahnya juga bagus sih, cuman ini ada kecenderungan bolanya itu nggak tipis gitu. Dibandingin sama temenku yang nggak seberapa bagus tekniknya, tapi pengembaliannya itu tipis-tipis. Kayak kalian lihat bapak-bapak itu kadang-kadang kan mereka juga ada yang otodidak ya. Itu kayaknya pengembaliannya itu buruk banget, tapi kok masuk terus dan tipis juga masuknya itu. Kalau di atas ketinggiannya itu kira-kira 2 cm atau 3 cm gitu. Jadi ya pasti masuk, aneh gitu. Tapi itulah yang terjadi. Nah, itu ada perbedaan level ya. Mungkin aturan dasar aku ulangi lagi ya. Kalau bolanya diangkat dari kita atau dari partner kita, kita bisa atau posisinya defend. Dan sebaliknya kalau kita nurunin bola, itu posisinya harusnya offense atau menyerang, berarti depan dan belakang. Cuman
Yang jadi pertanyaan, kapan kita misah, kapan kita jaga depan belakang. Nah, menurutku Nobel ini banyak kurang mendeteksi ya, kayak kurang bisa mendeteksi apakah bola ini lob diangkat atau cuman datar aja, aku harus berada di mana. Nah, itu yang bikin formasi antara Nobel dan Erik itu menjadi kocar-kacir. Seperti yang aku bilang ya, perbedaan level itu bisa dilihat dari caranya kita mengembalikan bola. Lalu pengembaliannya itu lebih banyak mati sendiri atau lebih banyak dapetin poinnya. Aku lihat juga banyak sih teman-teman yang gerakan atau tekniknya itu sebenarnya salah, tapi mereka bisa menghasilkan banyak poin dari kesalahannya mereka. Maksudnya bolanya masih tipis-tipis dan kadang-kadang susah ditebak juga, soalnya posisinya itu kayak awkward atau aneh, tapi kok ya masuk gitu. Jadi em, itu termasuk level yang different level sih. Tapi yang jadi pertanyaan ya, kalau kita berhadapan dengan lawan yang lebih bagus dengan teknik ya seperti itu, kadang-kadang kita lihat temen yang nggak bisa main tuh kayak ini kok aneh, pasti nggak masuk, ternyata masuk tipis, dan itu sering terjadi atau berulang kali, kadang kena bibir net terus masuk. Dan itu waktu dulu aku zaman trainingan juga sering melakukan hal itu. Maksudnya bolaku maunya nyemes tapi eh, nyangkut di net, terus ternyata masuk ke lapangannya lawan. Sering terjadi, mungkin bisa sampai 4-5 kali ya waktu itu. Mungkin waktu dulu kan aku masih belum tinggi ya, jadi bolanya itu masih dekat sama net gitu, sejajar. Pandangan mataku masih sejajar sama net. Tapi seiring dengan berkembangnya tubuh dan usiaku, jadi hal-hal itu udah jarang terjadi. Jadi kalau nyemes ya pasti nyemes masuk, nggak sering kebentur net. Tapi kalau untuk ukuran level yang masih kayak perpindahan antara beginner ke intermediate, itu seringkali banyak nyangkut di net. Ya anehnya tambah expert kamu, tambah nggak tambah jarang melakukan lucky shot, itu tambah jarang gitu. Soalnya timing hitting pointnya itu udah pas dan mukul pasti tepat-tepat terus. Nah, yang aku pengen bahas tuh sebenarnya waktu kita ngambilnya mungkin ada teman kita yang ngambilnya kayak tekniknya itu salah, tapi akhirnya masuk. Itu menurut kalian bagus apa enggak? Nah, kalau menurutku ya itu bagus apa enggak itu dilihat dari kalau bolanya bisa dikembalikan lawan, terus kamu bisa ngambil lagi enggak. Jadi ada bola susulannya itu kamu bisa enggak ngambil. Kadang-kadang kita kayak posisi kepepet ya, udah kayak dengdengkek gitu ke belakang, udah nggak bisa kemana-mana kan, soalnya maksa kita ngasih ke net atau drop shot. Terus habis gitu lawan kita udah cepet maju ke net, dan akhirnya sama dia cuman di net bales, dan kamu nggak bisa ambil, temanmu juga nggak bisa ambil. Nah itu menurutku sebuah kesalahan sih, jadi nggak baik. Kita hanya mungkin bisa mengembalikan atau masuk ke daerahnya lawan aja, tapi belum dapat poin. Nah yang bagus kan harus dapat poin kan. Jadi sasarannya kita itu harus dapat poin, apapun caranya ya. Kalau sasarannya itu cuma bola masuk tipis, itu menurutku kurang sih. Jadi sasarannya kurang jauh, jadi harus dapat poin. Sedikit sharing ya. Jadi kalau kamu itu main sama temen yang suka serobot-serobot itu sebenarnya nggak murni bagus ya. Tapi kadang malah merepotkan partnernya sendiri. Soalnya
Yang di belakang itu nanti kelimpungan kalau misalnya bolanya dari yang depan tuh, bola serobotannya lawan tuh ternyata luput atau banyak bolongnya. Nanti yang repot yang di belakang, jadi cepet capek karena ibaratnya jadi main single. Soalnya pemain belakang itu otomatis coveragenya itu pasti lebih besar ya. Sedangkan pemain depan tuh coveragenya itu harus bisa cepet di daerah segitiga yang di depan tuh. Depannya garis T, kalian tarik di garis T itu kalian tarik ke kiri kanan tiangnya net itu. Nah, itu daerah coverannya pemain depan. Tapi kadang-kadang kita juga boleh ngambil yang di sebelah kiri kanannya garis T itu. Kalau bisa, tapi umumnya yang ngambil pemain belakang. Oke guys, sementara gitu aja di video kali ini. Semoga membantu. Nantikan tips-tips berikutnya di Common Mistakes seri berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.